Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Al-Matla' syarah atas kitab Matan Isawuji. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan terkait al-aqs atau konversi. Kata al-aqs, terutama di dalam kitab Al-Matla ini, digunakan untuk menunjuk pada dua hal. Pertama, menunjuk pada makna proses, yaitu proses menjadikan maudhu di posisi mahmul dan menjadikan mahmul di posisi maudhu. Nah, ini penggunaan pertama dari kata al-aqs. Nah, penggunaan pertama ini diwakili oleh definisi aqs yang disebutkan oleh musannif. Di sini musannif ketika mendefinisikan al-aqs atau konversi, beliau mengatakan ayyusayyaral maudhu'u mahmulan wal mahmulu maudhu'an, yaitu proses menjadikan maudhu di posisi mahmul dan mahmul di posisi maudhu. Nah, ini adalah penggunaan kata al-aqs yang pertama. Yang kedua, kata al-aqs itu digunakan untuk menunjuk pada hasil atau produk, yaitu qadhiyah atau proposisi. Misalnya di dalam contoh, kullu insanin hayawanun. Aqs konversi dari kullu insanin hayawanun adalah ba'dul hayawani insanun. Nah, qadhiyah pertama yaitu kullu insanin hayawanun disebut dengan qadhiyah asal. Sementara qadhiyah yang kedua yaitu disebut dengan qadhiyah aqs, yaitu proposisi konversi. Nah, kata kata al-aqsu, kata konversi ini digunakan untuk menunjuk pada hasil, yaitu qadhiyah yang kedua ini. Nah, ini penggunaan dari kata al-aqsu. Karena itu di sini Syekh Zakaria Al-Ansari memberikan tambih terkait penggunaan kata al-aqs yang kedua ini, yaitu kata al-aqs seringkali digunakan untuk menunjuk pada hasil, bukan pada prosesnya. Wa'lam, dan hendak mengetahuilah kamu annal aksah, bahwa sesungguhnya apa kata al-aqs, yutlaku ialah digunakan atau diucapkan apa al-aqs kathiron seringkali alal qadiyati atas proposisi al-hasilati yang terhasilkan, bitabdilil maudhu'i dengan mengganti subjek, bil mahmuli dengan predikat, wa aksihi dan kebalikan tabdilil maudhu' bil mahmul. Apa itu kebalikan tabdilil maudhu' bil mahmul? Yaitu tabdilul mahmul bil maudhu'. Jadi kata al-aqs ini seringkali digunakan untuk menunjuk pada hasilnya atau pada qadhiyah, pada proposisi yang dihasilkan. Kemudian ini yang juga sangat penting sekali ya untuk dipahami.
Wa annal murada dan sesungguhnya apa yang dimaksudkan bihima dengan kata al-maudhu wal mahmul. Al-maudhu'u ialah maudhu, subjek, wal mahmulu dan mahmul, predikat, fil zikri di dalam sebutan atau di dalam judul saja, di dalam lafaz saja. Akni bermaksud aku wasfahuma terhadap sifat keduanya al-maudhu wal mahmul al-unwani yang bersifat judul. Artinya di dalam definisi akas, musannif mengatakan ayyu sayyarul maudhu'u mahmulan wal mahmulu maudhu'an, yaitu menjadikan maudhu di posisi mahmul dan menjadikan mahmul di posisi maudhu. Nah, di sini yang dimaksud dengan kata maudhu dan mahmul itu apa? Yaitu hanya di dalam lafaz saja, di dalam sebutannya saja. Ini berkaitan dengan kaidah Hamel ya. Ini perlu diberi tambih atau diberi pengantar terlebih dahulu bahwasanya di dalam kaidah Hamel itu ada perkataan seperti ini. Urida bil maudhu afraduhu. Yang diinginkan dari maudhu itu adalah afradnya atau individu-individu yang dicakup oleh maudhu. Wa urida bil mahmul mafhumuhu, dan yang diinginkan dari mahmul itu adalah mafhumnya. Jadi ketika saya mengatakan kullu insanin hayawanun, di sini yang menjadi maudhu adalah insan. Nah, yang diinginkan dari kata insan ini apanya? Mafhum atau afrodnya? Yang diinginkan adalah afrodnya. Dan yang menjadi mahmul adalah hayawanun. Di sini hayawanun ini memiliki mafhum dan memiliki afrod. Namun, yang diinginkan dari hayawan yang posisinya sebagai mahmul ini apanya? Yaitu mafhumnya. Jadi perkataan kullu insanin hayawanun yaitu mempredikatkan mafhum hayawan kepada semua afrod yang dicakup oleh kata insan. Nah, ketika terjadi akas, ketika terjadi akas, maka kaidah hamal ini di dalam qadhiyah akasnya tetap berlaku juga, tetap berlaku juga. Artinya, ketika maudhu diposisikan di posisi mahmul, maka maudhu ini yang diinginkan dari maudhu yang sudah berada di posisi mahmul ini adalah mafhumnya. Sementara mahmul yang diposisikan di posisi maudhu yang diinginkan adalah sekarang adalah afrodnya. Jadi kaidah hamal ini tetap berlaku di dalam qadhiyah akasnya. Sehingga kata-kata ayyu sayyarul maudu mahmulan wal mahmulu maudu'an di dalam definisi akas yang dimaksudkan dengan maudu dan mahmul di situ adalah lafadznya saja atau judulnya saja. Fala yaridu ini sehingga karena yang diinginkan di dalam al-aqs itu dengan kata al-maudhu dan al-mahmul adalah wasfahuma al-unwani, lafadznya atau judulnya saja, fala yaridu maka tidak muncul as-su'alu apa pertanyaan atau kritikan di annal aksa sesungguhnya apa akas yaitu konversi la yusayyiru ialah tidak menjadikan apa al-akas zatal maudhu'i pada afrod, yang dimaksud dengan zat ini adalah afrod, individu maudhu, subjek mahmulan pada mahmul. Artinya di dalam akas itu ketika maudhu di posisi mahmul atau diposisikan di posisi mahmul, maka afrod dari maudhu yang sudah di posisi mahmul ini sudah tidak diinginkan lagi. Yang diinginkan itu adalah mafhumnya sekarang karena sudah menjadi mahmul. Wa wasfal mahmuli maudhu'an, dan wasaf yang dimaksud dengan wasaf di sini adalah mafhum, dan
mafhum mahmul subjek maudu'an pada maudu. Sebaliknya ketika di dalam qadhiyah akas, di dalam proposisi konversi yang mana mau mahmulnya sudah diposisikan menjadi maudu, maka yang diinginkan sekarang bukan mafhumnya tapi afrodnya, individu yang dicakup oleh mahmul yang sudah menjadi maudu. Yang awalnya posisi awal mahmul, kemudian sekarang diposisikan menjadi maudu. Di posisi awal sebagai mahmul yang diinginkan adalah mafhumnya. Namun setelah menjadi maudu, dia sekarang yang diinginkan adalah afrodnya, adalah individu-individu yang dicakupnya. Itu ya maksudnya. Bal melainkan maudu'ul aksi. Adapun subjek qadhiyah akas atau proposisi konversi zatul mahmuli ialah individu mahmul, ya, individu mahmul. Wa mahmuluhu dan predikatnya al akas wasful maudhu'i ialah mafhum subjek. Misalnya seperti ini ya. Saya contohkan biar lebih jelas. Kullu insanin hayawanun. Ini merupakan qadhiyah asal. Yang menjadi maudhu adalah insan, yang menjadi mahmul adalah hayawan. Yang diinginkan dari insan sebagai maudhu adalah afrodnya. Dan yang diinginkan dari hayawan sebagai mahmul adalah mafhumnya. Sekarang qadhiyah akasnya adalah seperti ini ketika dikonversi menjadi ba'dul hayawani insanun. Yang menjadi maudhu adalah hayawan. Sekarang yang diinginkan dari kata hayawan di dalam qadhiyah akas ini afrodnya bukan mafhumnya. Nah, yang menjadi mahmul sekarang apa di dalam qadhiyah akas yaitu insan. Nah, yang diinginkan dari kata insan ini adalah mafhumnya, bukan afrodnya. Nah, ini yang dimaksud dengan bal maudhu'ul aksi dzatul mahmul wa mahmuluhu wasful maudhu'. Sekarang kita sudah memasuki pembahasan terkait bentuk qadhiyah atau bentuk proposisi akesnya apa aja. Ya. Bentuk qadhiyah hamliyah itu kan ada qadhiyah syakhsiyah, ada qadhiyah juz'iyah, ada qadhiyah kulliyah, dan ada qadhiyah muhmalah. Sekarang konversi dari mujabah kulliyah itu apa? Ini ya yang akan dibahas. Wal mujabatul kulliyatu la tan'akisu kulliyatan, dan adapun proposisi afirmatif universal la tan'akisu ialah tidak terkonversi apa al mujabah kulliyah kulliyatan pada universal. Jadi mujabah kulliyah itu tidak bisa terkonversi menjadi mujabah kulliyah juga. Kenapa alasannya? Li'alla agar supaya tidak tantakido, li'alla tantakido agar supaya tidak rusak atau tidak batal, ya. Li'alla tantakido agar supaya tidak rusak apa al-mujabah al-kulliyah bimadatin dengan madah, dengan materi yakunu yang ada al-mahmulu apa predikat fiha di dalam madah a'ammah ialah lebih umum minal maudhu'i dari maudhu, dari subjek. Kenapa mujabah kulliyah itu tidak bisa terkonversi menjadi mujabah kulliyah? Karena nanti kaidah ini, ya, kaidah ini atau ya kaidah, ya, semacam teori ini misalnya, ya, mujabah kuliah terkonversi menjadi mujabah kuliah, ini namanya kaidah. Nah, kaidah ini bisa dirusak, bisa dibatalkan
dengan qadiyah yang mahmulnya itu lebih umum daripada maudhu'. Contohnya langsung ke contoh, misalnya contoh langsung ya, biar bisa dipahami. Karena yasduku benar qauluna apa perkataan kita, kullu insanin hayawanun. Adapun setiap manusia adalah makhluk hidup. Wala yasduku dan tidak benar kullu hayawanin insanun. Apa? Kullu hayawanin insanun. Apa? Adapun setiap makhluk hidup adalah insan. Ini kullu insanin hayawanun. Ini adalah qadhiyah asal. Qadhiyah asal dan merupakan mujabah kulliyah. Namun ketika dikonversi menjadi mujabah kulliyah, maka hasilnya tidak benar. Padahal qadhiyah asal nih, padahal qadhiyah asal ini benar. Sementara kalau dikonversi menjadi mujabah kulliyah, hasilnya tidak benar. Padahal di dalam al-aksul mustawi, di dalam konversi itu, idza sadukal aslu, sadukal aksu. Jika qadhiyah asal benar, maka qadhiyah konversinya harus benar. Sementara di sini tidak benar. Berarti ini intikot, berarti menjadi rusak ya, menjadi rusak. Ini nilai yang dihasilkan dari konversi itu menjadi rusak, tidak berlaku umum. Kalau mujabah kuliah terkonversi menjadi mujabah kuliah. Kullu hayawanin insanun. Ini kadzib, salah, keliru. Wa illa la sadaqal akhassu ala jami'i afradil a'ammi wa huwa muhalun. Wa illa ai wa in sadaqa kullu hayawanin insanun. Nah, ini maksudnya demikian. Ai wa illa ai wa in sadaqa kullu hayawanin insanun la sadaqa maka mencakup al-akhassu apa al-akhas yang lebih khusus ala jami'i afradil a'ammi atas semua individu-individu yang lebih umum wahwa dan adapun sidqul akhas ala jami'i afradil a'am muhalun ialah muhal. Rinciannya seperti ini. Kullu insanin hayawanun. Yang menjadi maudhu di sini adalah insan, yang menjadi mahmul adalah hayawan. Nah, nisbah antara insan dan hayawan ini akhas wa a'am mutlak, umum wa khusus mutlak. Ya, bisa dikatakan demikian ya. Umum wa khusus mutlak. Insan akhas, hayawan a'am. Hayawan a'am. Iya. Nah, kalau konversi dari kullu insanin hayawanun adalah kullu hayawanin insan, padahal nisbah di antara insan dan hayawan ini adalah umum wa khusus mutlak, insannya lebih khusus dan hayawannya lebih umum, maka yang akhos ini akan mencakup kepada seluruh afrod yang lebih aam. Nah, padahal itu mustahil. Kenapa? Karena yang lebih khusus, yang lebih kecil cakupannya tidak mungkin mencakup kepada yang lebih besar. Yang lebih kecil cakupannya tidak mungkin mencakup kepada sesuatu yang lebih besar, yang lebih aam. Ini mustahil. Nah, ini karena itu mujabah kuliah tidak terkonversi kepada mujabah kuliah. Karena itu nanti akan dirusak dengan qadhiyah yang mana mahmulnya itu lebih aam daripada maudhu'nya. Nanti konversinya menjadi salah. Karena konversinya menjadi salah. Padahal di dalam konversi apabila qadhiyah asalnya benar, maka qadhiyah konversinya harus juga benar. Bal melainkan tanakisu terkonversi apa mujabah kuliah juz'iyatan pada mujabah juz'iyah.
juz'iyatan pada mujabah juz'iyah yaitu positif partikular. Lianna karena sesungguhnya siapa kita idza kulna ialah ketika berkata kita kullu insanin hayawanun adapun setiap manusia adalah makhluk hidup yasduku maka benar qauluna apa perkataan kita ba'dul hayawani insanun adapun sebagian makhluk hidup adalah insan. Jadi ketika dikonversi menjadi mujabajusiyah, maka ini akan menjadi kaidah motoridah, menjadi kaidah yang berlaku umum ya, dan benar. Ini ya, ba'dul hayawani insanun. Jadi mujabah kuliah itu tidak terkonversi pada mujabah kuliah, melainkan terkonversi menjadi mujabah juz'iyah. Nah, apa dalilnya, argumennya bahwa mujabah kuliah ini terkonversi kepada mujabah juz'iyah? Di sini Al-Musannif yaitu Syekh Al-Abhari menyampaikan yang disebut dengan dalilul iftirad atau burhanul iftirad. Dan Syarih menambahkan dua burhan lagi, dua dalil lagi, dua argumen lagi. Apa itu? Pertama adalah burhanul akas, yang kedua adalah burhanul khuluf. Sehingga untuk membuktikan bahwa mujabah kuliah terkonversi kepada mujabah juz'iyah, ini ada tiga argumen. Pertama adalah dalilul iftirad atau argumen asumtif yang disampaikan oleh Syekh Al-Abhari. Yang kedua adalah dalilul akas. Yang ketiga adalah dalilul khuluf. Nah, dalilul akas dan dalilul khuluf ini disampaikan oleh syarih yaitu Syekh Zakaria Al-Ansari. Nah, dan ketiga argumen ini insya Allah akan dilanjutkan, akan disampaikan, dijelaskan di pertemuan berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.